Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairil natiqina biha. Tapi insyaallah taala kita akan koreksi dulu bersama PR yang sudah kita kerjakan. Ada berapa PR, Pak Evan? Berapa? 3 soal. Oke, ada tiga soal. Soal yang pertama membuat pola, ya, membuat kalimat dengan pola yang sudah kita tentukan. Yang kedua mengi'rab. Yang ketiga menyusun kata-kata yang berhamburan. Itu benar-benar berhamburan itu. Apalagi nomor 1 itu, masya Allah, itu mikir itu. Ini apa? Kok bisa banyak kali nama ada al-ibn, ada ibnun. Ya, masya Allah. Anak kasihkan ke istri. Coba kerjakan. Istri bingung dia, apa ini? Allah, istri bingung, apalagi mereka ini. Gak apa-apa lah, biar bingung sama-sama. Masya Allah. Kalau yang kedua gampang. Sengaja harus ada susah dan gampang. Kalau susah semua nanti nggak maju-maju. Susah semua juga, Pak. Ya, repot nanti ya. Baik. Soal nomor 1. Buatlah kalimat sesuai dengan pola. Buatlah 3 kalimat sesuai dengan pola berikut ini ya. Mubtada, dan mubtadanya itu berbentuk mudhaf dan mudhafun ilaih, plus naat, plus jar majrur, plus naat lagi, plus khobar yang dia berbentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Ana pribadi aja belum tahu, belum tergambar nih ya. Ana dengar dari antum aja ini. Baik, monggo Bu Sri, apa nomor 1? C, dibaca Bu, biar saya tuliskan di papan tulis, kita lihat polanya benar atau tidak. Loh, Pak, ini baru lo semua, Pak? Oh, yang itu sudah. Ini bukan yang dari Pak Hardit ya? Sebentar ya, polanya apa tadi? Polanya al-mubtada, yang mana mubtadanya berbentuk mudhaf plus mudhafun ilaih plus naat, oke, plus aljar wal majrur, oke, plus naat plus al khobar, taib mudhaf plus mudhafun ilaih, oke. Oh, panjang nih, monggo. Nanti satu orang satu-satu ya. Kitabu at-talibi alladhi fil hakibati alladhi fil hakibati di maktabati. Oh, masya Allah, gak remeh nih ya. Kitabut talibil ladzi fil haqibatil jadidati kitabul maktabati. Oke. Kita cek. Kitabu artinya apa, Bu? Bukunya. Bisa terlihat, Pak Tih? Bukunya? Ya, bukunya pelajar yang di dalam tas yang baru adalah bukunya perpustakaan. Ini artinya
bukunya pelajar yang di dalam tas yang baru adalah bukunya perpustakaan. Ya, jadi bukan bukunya dia, bukunya perpustakaan dibawa. Pinjam. Kitabu mubtada. Oke, betul. Dan dia plus mudhaf karena ini mudhafun ilai. Alladzi na'at. Oke. Fi al-hakibati jar majrur al-jadidati na'at. Kitabu khobar plus mudhafun ilai. Oke, jawaban Busri benar. Ya. Taib, Bulutfi, monggo. Bintu al-waziri al-jadidi fi al-jami'ati al-kabirati mudarrisatu al-arabiyati. Oh, mantap juga ini. Masuk ini. Artinya anak perempuannya menteri yang baru. Ini al-jadidu atau al-jadidatu? Al-jadidi. Oke, jadi ini sifat untuk wazirnya ya. Oke. Anak perempuannya menteri yang baru. Universitas yang besar adalah gurunya bahasa Arab. Ya, gurunya bahasa Arab. Baik. Bintul waziri al-jadidi, putrinya menteri yang baru yang di universitas yang besar itu adalah guru bahasa Arab. Ya, adalah guru bahasa Arab. Kita lihat. Bintu mubtada plus mudhaf. Al-wazir mudhafun ilai. Al-jadid na'at. Fil jami'ati jar majrur. Al-kabirati na'at. Mudarrisatu khabar plus mudhaf. Al-arabiyati mudhafun ilai. Oke, benar. Pak Evan, yang jenengan Pak. Kita lihat punya Pak Evan ini jawabannya apa? Apa Pak? Ibnul muhandisi. Ibnul muhandisi asyahiru. Oke. Fil madinati, oke. Alladzi ma'a alladzi ma'al mudiri. Alladzi ma'al saya Pak. Artinya apa Pak? Anak laki-lakinya insinyur. Putranya insinyur yang terkenal di kota fil madinati, di kota gitu aja. Kalau ada ini pakai hadza. Di kota bersama gurunya. Yang bersama gurunya. Itu sudah sempurna belum kalamnya Pak? Anu lagi artinya Pak ya. Putranya insinyur yang terkenal yang di kota yang bersama kepala sekolah. Oh, di kota ini yang bersama kepala sekolah. Oh, maunya jenengan putranya menteri yang terkenal di kota ini yang bersama mudir, gitu. Yang bersama mudir itu putranya muhandis. Oh, maunya gitu. Ya, maunya gitu, tapi susunan kalimatnya ini yang apa namanya ini? Yang belum tepat. Ya. Ini sampai sini. Sampai sini udah bener di polanya ini. Sampai sini polanya sudah bener ini. Sampai jar majrur. Jadi tinggal naat sama apa? Khabar mudhaf ilai. Sampai sini bener nih. Ya. Kalau sini sudah benar, kemudian alladzi ini kan maunya naat yang ini. Ya, kemudian
Dia khobarnya bentuknya ma'al mudir gitu ya. Mudhafun ilaih gitu ya. Maunya begitu ya. Oh. Kalau seperti ini, Pak, kalau seperti ini nanti polanya. Kalau seperti ini ya, polanya ini mubtada plus mudhaf, ini mudhafun ilaih, ini na'at, ini jar majrur, ini khobar, Pak. Ini khobar. Alladzina khobar, kemudian ma'al mudir, mudhafun, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini jadi gini. Jadi kalau seperti ini tulisannya, jadi nanti artinya putranya insinyur yang terkenal di kota adalah yang bersama kepala sekolah. Kan maunya jalan itu kan ya. Jadi putranya insinyur yang terkenal di kota adalah, kan kata khobar dia, adalah yang bersama kepala sekolah, begitu ya. Jadi putranya itu yang bersama sekolah. Taib, ini secara bahasa Arab susunannya bener, gak usah ditambahi kota ini atau misalnya udah bener nih. Ya, jadi putranya menteri yang terkenal di kota adalah yang bersama kepala sekolah. Taib, ini secara bahasa Arab susunan bener. Cuman secara pola yang kita maukan, kita katakan apa? Salah. Bisa, Pak, tenang aja. Alat itu bisa macam-macam. Dan sampaian yang memunculkan, gitu loh. Selama ini kan dia sebagai naat ya. Nah, yang memunculkan ini Pak Evan dia. Jadi sebagai khobar bisa dia. Bukan sebagai khobar toh saja, nanti bisa sebagai bagian lain. Ya, dia posisinya bisa banyak di dalam kalimat. Sudah ya, di sini anak katakan kalau secara susunan ini sudah benar susunan bahasa Arab. Ya, dan bisa difahami. Cuman tidak sesuai dengan apa pola yang kita inginkan. Maaf, nilainya baru setengah, Pak. Karena baru apa? Setengah yang benar, setengahnya masih salah. Pak Tio, monggo Pak. Beda tuh Pak sama Bu Sri? Saya kita lihat Pak Tio sama siapa ini? Oh, anaknya menteri ini. Ayo Pak. Bintul waziri, oke. Alladzi. Coba. Alladzi Fisayyarati Al-Kabiri Al-Kabiri Ukhtu Fatimah gitu ya, Ukhtu Fatimah. Taib. Artinya apa Pak? Putrinya menteri yang di dalam mobil yang besar itu adalah saudarinya Fatimah. Masya Allah. Taib. Di sini sebelum Ana jawab, di sini ada dua pembahasan yang belum kita pelajari. Dari contoh dari Pak Tiyun ya, ada dua pembahasan yang belum kita pelajari. Jadi sini anak kasih lingkaran dulu. Yang pertama, ini kan sifat untuk ini Pak ya, atau sifat untuk wazir? Sifat untuk putri kan? Iya. Jadi kan putri yang, kan gitu ya, putri yang kan? Taib. Nanti untuk alladzi itu punya teman. Alladzi sama allati. Ya, alladzi sama allati. Alladzi ini nanti untuk mudzakkar. Allati ini untuk muannas. Cuman ini belum kita pelajari, belum sampai allati. Jadi harus yang sini pakai allati. Tapi secara kaidah yang kita sampai oke lah, nggak ada masalah. Yang kedua yang belum kita pelajari, kata Fatimah. Ya, kata Fatimah. Fatimah ini kan nggak boleh ditanwin ya.
Fatimah ini nggak boleh tanwin karena nama perempuan. Nah, kata yang tidak boleh ditanwin nanti ketika dia ketika dia menjadi mudhofun ilaih kan harusnya apa? Kasroh gitu ya. Asal muasal kan kalau mudhofun ilaih kasroh. Ya. Nanti kalau dia termasuk kata yang nggak boleh ditanwin, dia bukan kasroh tapi fathah. Sudah. Tapi secara khusus itu kan cuma sambil kata ya. Ya, ukhtu Fatimata di sini ya. Ukhtu Fatimata. Oh, ini dua pembahasan ya. Yang kita bahas yang kita bahas itu seingat ana ya. Seingat ana itu cuman nggak boleh ditanwinnya. Tapi untuk dia di mudhof ilaihnya dengan fathah, seingat ana belum. Ya cuma pernah ada kasus memang. Ya, yang buat kasus seingat ana Bulutwi ya. Ini ya. Ini langsung dari Pak Tio loh ya. Anda cuma nyampaikan aja. Jadi bintu ini mubtada. Oke. Al-waziri mudhafun ilaih. Nar. Alladzi na'at. Oke, fi sayyarati jar majrur al-kabiri. Maaf, di sini ada kekurangan. Karena sayyarah kan mudzanas. Harusnya kabirah ti. Fi sayyarati al-kabirati. Ya. Ukhtu Fatimata, saudarinya Fatimah. Oke. Benar. Ini naat, ini khobar, ini mudhafun ilaih. Oke, sudah benar. Ini merenungnya 2 minggu ini ya. Masya Allah. Mikir ini gimana ini? Dan yang paling tega tuh gurunya, sudah susah 3 lagi. Ya Masya Allah. Anda tuh bingung buat apa ya? Karena Anda buat polanya jadi bingung gitu kan. Jadi udahlah ini aja 1 aja buat 3 cukup ini sudah. Oke, masih tersisa 3 lagi. Kita lihat. Ini sudah ya, bisa nafas ya. Kalau Anda ke sana nanti ibu-ibunya lihat nggak ke sana? Nggak kelihatan ya, ini aja dihapus ya. Tapi mengerjakan kuis yang seperti ini, ketika benar itu ada rasa tersendiri, rasa bahagia tersendiri. Gitu ya. Oh, ternyata benar padahal ngarang ya. Baik. Monggo, Pak Dafikin. Apa Pak? Tufah, oke. Tufahu hamidin, oke Pak. Alladzi tahta al-kursi. Oh, nyolong Pak Iji. Fakihatut tajiri kan bahaya Pak. Coba artinya apa Pak? Bahaya ini. Tuh, Bapak apelnya Hamid yang di bawah kursi yang baru adalah lah kan? Buahnya pedagang. Jadi memang ini fakihatut tajiri. Kita cek. Tufah mubtada, betul. Hamidin mudhafun ilaih, betul. Kemudian alladzi na'at, betul. Tahta, nah ini yang masalah. Tahta itu dhorof. Harusnya nggak usah pakai pakai Nah, alal kursi jadid. Nah, ini baru benar jar majrur. Kemudian di sini al jadidi naat fakihatu ya khobar plus mudhafun ilaihi. Oke, ya. Nah, nilainya 90 ini. Jaijidan. Karena kesalahan di mana
tahta. Kalau di bawah kan ngelinding, lah ini pas di atasnya, ini kemungkinan lebih ngarah ke sana ini. Monggo Pak Eka. Ibnul Mudarrisi, oke. Siapa kalau Mbak? Alladzi fil faslil kabiri. Hah? Zamili. Oh, masuk ini. Oh, kurang ya ini ya. Zamili. Artinya Pak? Anaknya guru yang di kelas yang besar, teman saya. Taib, anaknya guru yang di kelas yang besar adalah teman saya. Kita lihat Ibnu mubtada, al-mudarrisi mudhafun ilai, alladzi na'at. Oke. Fil fasli jar majrur, al-kabirina na'at. Zamili khabar, ya-nya di sini mudhafun ilai, kan zamili asalnya Pak? Zamilun plus ya, plus ana ya, plus ya, begini ya, jadi dua. Ini dia khobarnya, ini mudhafun ilaih. Taib, betul Pak Anto, monggo Pak. Itu mahmudi sajidun Si Pak. Baitu mahmudin sajidun al-jadidu, oke. Fi fil masjidi. Wah, piye Pak iki? Ayo terus, Pak. al-kabiri Fil masjidil kabiri. Hah? Indahu. Artinya apa Pak ini? rumahnya Mahmud Rumahnya Mahmud yang baru yang baru masjid yang besar di masjid yang besar. miliknya. Indahu, miliknya dia. Rumahnya Mahmud yang baru di masjid yang besar itu miliknya. Ini kalau secara bahasa Arab, secara kaidah ini sedikit kaku. Ya, walaupun maksudnya benar. Cuman susunan seperti ini, ya susunan yang istilahnya Indonesia diarabkan begitu loh. Indonesia diarabkan tanpa memperhatikan kaidah yang ada. Ya, jadi kalau secara kaidah ini mubtada, ini mudhafun ilaih, al-jadid dinaat, fil masjidil kabiri, ya ini jar majrur, ini naat, ini khobar, ini dhorof gitu aja. Tapi ini dimasukkan di sini nggak pas. Jadi maunya di sini cuma apa bisanya di sini toh. Rumahnya Mahmud yang baru itu berada di mana? Di komplek masjid yang besar gitu loh, di kawasan masjid yang besar. Ini khobarnya berbentuk jar majrur. Ya, sampai sini. Ketambahan ini artinya walaupun yang dimaukan benar, tapi secara susunan tidak diperkenankan gitu, tidak pas. Gitu ya. Jadi di sini ya karena masih separuh, kita nilainya juga baru separuh. Ya, antum gabung sama Pak Evan jadi satu nanti. Jadi bener ini. Jadi ya, masya Allah. Ya, yang lain anak pengen denger aja, anak tulis. Coba Bu Sri, yang dua sisanya. Pak, itu agak ditutup ini Pak. Apa Pak? Biar suara truknya nggak ikut belajar. Apa Bu? Bintul mubiri Oke. alladhi Mm-mm. fil jami'ati syahirati Oke. jamilu al-mudarisati Zamilu al mudarrisa. Oh,
Zamil maunya kan teman Bu ya. Ya, kalau zamil kemarin kita katakan teman sekelas. Ya, teman sekelas. Tadi bintu bintul mudiri alladzi fil jami'ati. Jadi temannya ya, teman sekelasnya apa? Guru. Ya, teman sekelasnya guru. Masya Allah, masuk. Bu Lutfi satu lagi. Zamilatu Aisyata, oke. Oh, al jamilatu fil madrasati asyahirati bintu al waziri. Masuk. Ya, masuk toh Pak. Gitu ya. Pak Evan? Zamilu Hamidin alladzi fil masjidi al-kabiri ibnul. Oke, betul Pak. Oke, yang kita aman Pak, yang pertama tadi nggak Pak? Gitu. Pada Fikir satunya fi ghurfatil kabirati. Kan ada ghurfah kan muannas. Terus terakhirnya apa? Fil ghurfatil kabirati ukhtu Mahmudin. Pak Eka? Alladzi fi sayyarati al-jamilati imamul masjidi. Ya, imamul masjidi. Oke. Aman ya? Kita masuk sekarang soal yang kedua. Oh, Pak Tio belum. Pak Tio, ayo Pak, yang kedua Pak. Ayo Pak Tio, yang kedua. Mufattishut tifli alladzi amamal alladzi amamal salah Pak ini. Terus baca terus Pak. Oke, amamal mustawsafi al-jadidi ismuha Aisyata. Wah, itu melebihi porsi Pak itu. Iya. Kita tulis ya, biar ketahuan porsinya kelebihan ini. Ini tingkatannya ma'rifat ini. Baik, monggo Pak diulangi. Mufattishu pakai shin ya. Mufattishu tifli. Mufattis atau mufattish? Ya? Mufattisun. Oh, pakai shin. Terus alladzi amama mustawsafi al-jadidi wah, awas nih, bahaya nih. Ismuha Aisyatu. Kok tahu Pak? Kok tahu? Enggak, kok tahu namanya Aisyah Pak? Oh gitu. Masuk. Nah, di sini ya, ini tadi kita katakan melebihi porsi ya, melebihi porsinya, atau ya melebihi porsi dari yang kita maukan. Satu, yang kedua, kalau di sini maunya Aisyah, ini ya, kalau di sini maunya Aisyah,
maka di sini harus dibuat muannas. Kan pengawasnya anak kecil kan? Ya kan Aisyah kan muannas. Maka di sini harus muannas. Kalau di sini mudzakkar, wah ini pertanyaan anak ini. Ya, pengawas laki-laki gitu kan ya, namanya Aisyah. Kan aneh, Pak. Jadi mufattisatu. Ya, mufattisatu. Gitu ya. Oke. Yang kedua, di sini amama. Kita mau kan dia berbentuk jar majrur. Ya, kalau di sini kan mubtada, ini mudhafun ilaih, ini naat, ini jar majrur, gitu ya. Harusnya diganti apa? Fi. Ya, fi. Di mana? Di mustausof baru jar majrur. Lah, ini naat. Sampai sini ya sudah ini. Aman kan? Nah, tinggalkan khobar. Benar, memang ini ismuha Aisyah ini khobar. Tapi susunannya seakan-akan di sini ya dia khobarnya itu berbentuk ini mubtada, ini mudhafun ilaih, ini khobar. Mubtada dan khobar ini menjadi khobar untuk begini. Ini yang terakhir kita kemarin bahas ya, mubtada ta'addud itu loh. Ya, ismuha Aisyah. Lah, di sini ismuha Aisyah ini kan sudah mudhaf ilaih nih ya. Khobarnya berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi sayangnya apa? Dia berbentuk plus mubtada lagi, plus khobar lagi, plus mudhafun ilaih. Kan harusnya cuma khobar plus mudhafun ilaih. Tapi ini kelebihan mubtada, dikasih mubtada lagi, dikasih khobar lagi, dikasih mudhafun ilaih. Ya, tapi secara secara kalimat bahasa Arab benar. Benar, sudah itu. Secara kalimat bahasa Arabnya sudah benar. Zamilu Aisyah baca. Ya, kalau Zamilu Aisyah lain lagi nanti. Ya, Zamilatu Aisyah, temannya Aisyah. Atau Zamilatu Az-Zaujah itu bisa. Ya, temannya istri juga bisa. Oh, itu aman, Pak. Karena hari-hari merdeka cari aman, Pak. Baik, kita masuk soal yang kedua ya. Yang kedua mengi'rab. Kalau di sini perwakilan saja. Monggo Pak Eka nomor 1. Ana baca kalimatnya at-talibu al-mujtahidu alladzi kharaja minal jami'atil ana talibun jadidun min Swisra. Ismuhu Hamzah. Al-an enggak di'rab enggak apa-apa. Terus at-talibu mubtada, al-mujtahidu na'at, alladzi na'at, kharaja fi'il, minal jami'ati jar majrur, al-ana enggak usah ya, talibun khobar, jadidun na'at, min Swisra jar majrur, ismu mubtada. Makanya anak kasih koma di situ. Jadi ini kalimat baru. Ismu mubtada, hu mudhafun ilaih, hamzatu khobar. Gitu ya. Jadi at-talibu na'at, al-mujtahidu at-talibu na'at. At-talibu mubtada, al-mujtahidu na'at, alladzi na'at, kharaja fi'il, minal jami'ati jar majrur, al-an ini belum kita pelajari ya, belum kita sebutkan i'rabnya ya, tapi al-an sudah pernah lewat. Talibun khobar, jadidun na'at, min Swisra. Oh, Swisra ini kurang alif ya. Iya, kurang alif ini. Jar majrur, ismu mubtada. Ini bukan mubtada bertingkat ya, ini sendiri, jumlah sendiri karena sudah ada koma jadi kalimat baru. Ismuhu hu mudhafun ilaih, hamzah khobar. Baik, Lutfi nomor 2. Ismi mubtada, ya-nya mudhafun ilaih. Oke. Talhatu
khobar. Ana mubtada, ini jumlah baru jadi. Terus talibun, talibun apa? Khobar, qadimun, naat, fijer, ya majrur, tanawiyati, naat. Jadi fil madrasati jar majrur, as-sanawiyati naat. Terus wah, hadza mubtada, akhi khobar, iyanya mudhafun ilaih, ismuhu mubtada, hu mudhafun ilaih, usamatu khobar. Terus oke, jer madrasati badal, hadhihi majrur ya, kemudian al madrasati badal, masuk. Mubtada'nya macam-macam gitu ya. Sudah? Pak Evan aman yang kedua? Belakangnya salah. Belakangnya salahnya kenapa Pak? Badalnya. Sampai jar majrur gitu aja, nggak sebadalnya. Baik, Pak Tio, kenapa kok al madrasati badal? Karena ada hadhihi depan. Ada hadhihi plus alif lam. Ya, hadhihi sama alif lam, maka dia jadi badal. Kalau hadhihi to kemudian depannya bukan alif lam seperti hadza akhi, ya kan, hadza akhi itu kan hadza tapi setelahnya akhi gitu ya, nggak pakai alif lam, maka di situ mudhaf khobar, bukan sebagai badal. Masya Allah ini kita baru pelajaran 10 tapi antum bisa membuat dan mengirab kalimat seperti ini Masya Allah nih. Ya, Ana dulu pelajaran 10 masih berdiri, nggak bisa membuat kalimat. Ana itu dulu belajar bingung, ini apa sebenarnya yang dimaukan dari pelajaran ini, itu apa gitu. Kemudian maksudnya apa nggak paham, nggak nyambung Ana dulu. Kata gurunya kom, ya berdiri lagi, besok diulangi lagi, berdiri lagi, nggak paham. Ya maksudnya apa? Ya, alhamdulillah Masya Allah antum bisa. Padahal dengan kesibukan yang banyak, tapi masih bisa. Sekarang masuk latihan yang ketiga. Wah, latihan ketiga ini, Anak pingin yang mau jawab nomor 1 siapa? Anak pingin tahu. Oh, Pak Tio, Masya Allah. Masuk Pak ini. Monggo Pak, coba apa yang sampean buat di situ Pak itu? Fatimatullaha bintun wa ibnun. Oke. Ismul binti. Oke. Aisyatu. Oke. Wa ismul ibni Mahmudun. Mumtaz. Oke, bener. Itu yang Anak maukan. Ya. Ada yang berbeda? Kalau Nganunya. Namanya beda. Iya. Nggak masalah, tapi susunannya sama susunannya. Paling bedanya cuma Aisyah sama Fatimah aja paling, ya kan? Bedanya cuma Aisyah sama Fatimah, nggak ada masalah. Ya, tapi susunannya sama. Ya, laha ibintun wa ibnun. Ismul binti, nah beda nggak masalah. Wa ismul ibni Mahmudun. Oke, aman. Pada fikin sama? Bukan liha. Oh, bukan liha. Kenapa? Karena kalau li itu kan milik saya. Kalau ini kan dia memiliki, maka pakainya laha. Loh, kenapa kok bukan liha? Gitu ya, sama seperti li. Gitu ya. Untuk li, asal membacanya li. Asalnya ya, ini faedah baru, bisa diingat. Asalnya bacanya li. Ya, kecuali bersambung dengan kata ganti, maka bacanya la. Ya. Tadi kan ilmu gitu Mbak ya, liha kan harusnya. Bukan, kenapa kok liha bukan laha, begitu ya. Jadi asal bacanya li. Asal bacanya li. Kecuali ketika bersambung dengan kata ganti selain ya.
maka bacanya apa? La, lahu, laha, laka, lakuma, lakum, laki, semuanya bacanya la. Kenapa kok la? Wallahu a'lam. Belum sampai sana ilmunya. Ya. Tapi memang enaknya begitu. Kalau liha nggak enak, lihu itu kayaknya orang Arab nggak asing itu lihu. Ya. Tapi pasti ada alasannya. Cuman anak belum sampai atau belum mencari. Dulu ketika awal-awal lagi senang-senangnya bahasa Arab, yang begitu-gitu anak cari. Kenapa kok bacanya li, bacanya la bukan li? Itu anak cari itu. Perni yang aneh-aneh. Tapi setelah makin belajar, wah nggak ada manfaatnya. Gitu. Kenapa nggak ada manfaatnya? Mau dibaca la dari sono gitu ya wes gitu loh. Ya, karena istilahnya faedahnya kurang. Kecuali seperti misalkan, oh ini kok pakai alif lam, ini kok nggak pakai alif lam, itu ada faedahnya. Ya, contoh misalkan ya dalam surat Muzammil. Iya, dalam surat Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan, nggak pakai alif lam ya, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna ar-rasula, pakai alif lam. Kan kalimat sebelum pakai alif lam, kalimat yang kedua, ya kalimat sebelumnya nggak pakai alif lam, kalimat yang kedua pakai alif lam. Nanti bisa dicek di Al-Muzammil itu, di bagian tengah-tengah ayat-ayat yang tengah-tengah itu. Ya, lah itu pakai alif lam dan nggak pakai alif lam itu ada maksudnya. Tapi kalau li dengan la itu kurang faedahnya, atau bisa kalian nggak ada faedahnya. Maka akhirnya setelah itu udahlah, anak nggak terlalu apa. Lama-lama masuk dalam banget, anak yang linglung nanti kan. Akhirnya anak berhenti nggak lanjut, gitu ya. Dan memang bahasa Arab itu kalau semakin kita masuk ke dalam, semakin ke dalam, ada aja. Bahkan mendapatkan sesuatu yang istilahnya aneh-aneh ada terus. Dan orang kalau sudah kadung seneng dengan bahasa Arab, itu sama seperti apa orang kerja. Sudah kadung seneng dengan pekerjaan tersebut, itu pengennya terus begitu. Jadi nggak mau apa? Nggak mau berhenti. Dan itu yang katakan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, ya, kata Nabi itu, ada dua perkara yang manusia itu nggak bisa merasa kenyang. Hubbud dunya, apa namanya, cinta terhadap dunia dan cinta terhadap ilmu. Orang kalau sudah kadung cinta dunia, itu mau keluar dari dunia apa? Wah, mana udah cinta mati kok. Ya, yang kedua adalah cinta ilmu, begitu ya. Oke, gini. Kalau apa ini itu dengan nama Li gabung sama nama. Bisa di Muhammad bisa, tapi untuk kalimat kita ini nggak ada li Mahmud, karena kan sudah Anda buat li sama ha, Anda jadikan satu. Kalau antum pisah, jadi antum telah berbuat perbuatan yang salah. Nggak disahkan, karena Anda ngasihnya laha bukan li, gitu aja, gitu ya. Oke. Alhamdulillah, anak kira ini bisa nggak dia? Oh ternyata antum di luar ya, makrifat ternyata ya, masya Allah, makrifat jawabannya. Anda sempat anak ganti ya, anda ganti nggak ya? Karena anak kasih istri bingung, dia muter dia. Iya, opo kalimat ini bolak-balik dibolak-balik. Nah, masya Allah. Tapi di situ asiknya itu apa? Yang anak mau seneng banget dengar jawaban antum itu, masya Allah. Kalimat yang sudah anak porat karet gak karuan, bisa antum kembalikan lagi itu, masya Allah itu. Itu anak buatnya, itu kalimatnya buat panjang. Ya, anak tulis itu di kertas dulu itu sebelumnya, anak kertas di kertas dulu. Setelah itu baru anak buat itu. Yang sudah anak tulis anak coret. Yang sudah anak tulis coret. Akhirnya nggak ada kalimat yang hilang. Sempat satu aja hilang. Oh itu apa pusing itu. Karena nggak bakal nyambung artinya gitu loh. Jadi anak coret. Jadi yang membuat soal juga pusing juga sebenarnya. Nah yang jadi masalah kadang itu anak sering lupa. Alhamdulillah ini diingatkan Pak Hardi. Saat PR-nya, oh iya ya, anak belum buat PR gitu. Karena pas misalnya bilang buat PR ya, besok pulang ke rumah sudah ada ketemu itu udah lupa PR-nya. Gitu. Baik, nomor 2 Bu Lutfi. Monggo, ini gampang nih. Liman hadihi as-sayyaratu al-jadidatu
Tanda tanya, oke. Ya. Hiya Tolibatu. lit tolibatu salah. Tolibatu. Lit tolibati Al-Jamilati. al jamilati Minal Almania. minal almania. Ya, minal almani. Ada nggak yang beda? Wali dari artinya saat. Jamilah sama jadidah. Masya Allah. Kalau anak kan buatnya yang jamilah itu mobilnya. Tapi kalau Bu Lutfi yang jamilah ada tolibahnya. Kan begitu ya? Kalau anak yang jamilah itu yang anak buat adalah mobilnya. Mobilnya itu yang bagus. Ya, mobilnya bagus. Kalau punya Bu Lutfi tadi kan mobilnya baru, gitu ya. Mobil baru, ya milik pelajar yang cantik. Cocok memang sih. Ya. Dibikin bertingkat boleh. Gimana? Barangkali ada kalimat lain enggak? Liman hadis sajaratu jadidatu jamilatu. Oh gitu. Boleh. Masuk juga bisa. Iya, jadi naatnya dikasih 2 ya. Mobilnya baru plus bagus begitu ya. Masuk. Betul. Boleh. Ada lagi yang lain? Maka antum nih Masya Allah nih. Makrifat kok. Membuat kalimatnya bisa lebih daripada apa yang anak bayangkan. Ada lagi nggak ada? Aman ya, alhamdulillah. Jadi benar-benar merdeka kita nih ya. Karena antum bisa menjawab pertanyaan yang sudah dikorat-karit begitu ya. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sebelum kita nambah pelajaran atau ada masukan dan usulan? Nggak ada? Aman? Ya. Atau takut usul tambah banyak kerja, banyak tugasnya? Darang buka usul biar gak tambah pusing Pak ya. Masya Allah. Jadi di dalam belajar itu yang pertama itu hendaknya kita munculkan dahulu rasa suka terhadap pelajaran tersebut. Ini yang pertama ya. Ya, harus kita munculkan rasa suka terhadap pelajaran tersebut. Ingat, bukan hanya sekedar mengisi waktu luang, tapi benar-benar kita buat sedemikian rupa sehingga kita benar-benar suka dengan pelajaran tersebut. Karena kalau sudah suka itu beda rasanya. Ya, kalau sudah suka berbeda. Meskipun susah, kalau sudah suka, wah nggak mungkin. Dikerjakan, tetap dikerjakan. Ya, tetap akan berusaha, berupaya untuk bisa menyelesaikan ya tugas-tugasnya. Ya, gampangannya gini, kayak dulu anak punya teman itu suka pol dengan main bola itu. Santri kita kan, main bola itu di lapangan besar, Masya Allah. Jadi pernah pada suatu hari itu ada teman sakit. Ya, teman sakit berapa hari nggak ikut taklim. Terus akhirnya ada salah seorang teman nanya, gimana Fulan, sudah sembuh atau belum? Kalau yang standar jawabannya apa Pak? Kalau sudah sembuh jawabannya apa? Sudah, alhamdulillah sembuh. Jawabannya nggak gitu. Gimana Fulan, sudah sembuh belum? Oh, udah main bola. Jawabannya jadi maknanya Pak? Iya, udah main bola jadi sembuh dia, main bola sembuh. Besok pas kajian, mana Fulan? Sakit Ustaz. Sakit tetap dia main bola itu Masya Allah ya. Jadi kalau sudah kadang seneng itu walaupun sakit tetap dia. Dan ini yang diceritakan oleh guru kami Syekh Al-Imam. Beliau bercerita ketika beliau belajar bersama Syekh Mukbil. Kata beliau, walaupun anak sakit, saya tetap datang kajian atau datang taklimnya Syekh Mukbil bainal maghrib wal isya. Kalau maghrib wal isya di Damaj itu panjang, pokoknya terserah gurumu sampai jam berapa terserah. Jadi bukan adzan isya berarti nggak lanjut, terserah sampai jam berapa. Kurang lebih kita belajar itu kadang sampai 45 menit 1 jam, gitu ya, bahkan bisa jadi lebih. Lah, beliau ikut hadir, padahal beliau sakit. Kata beliau, anak tetap hadir walaupun anak harus bersandar ke tembok. Kata beliau, harus bersandar ke tembok. Ini kan nggak mungkin terjadi hal yang seperti ini melainkan apa? Karena memang senang terhadap ilmu. Jadi kita buat
Ya, kita buat bahasa Arab ini menjadi suatu bahasa yang kita senangi. Paling tidak lah. Ya, paling tidak ketika kita belajar bahasa Arab, kita punya keinginan agar kita bisa mengerti ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mosok sih Allah ngomong segitu tebelnya kita nggak ngerti sama sekali kan gitu ya. Kalau istilahnya kita mengatakan misalkan, oh kita cinta Allah. Ya, kemudian Allah mengatakan apa? Bohong. Lu kok bisa bohong? Lah gimana katanya cinta, tapi ucapanku sedikit pun kamu tidak, ya, ada membacanya tidak mengerti maksudnya, gitu ya. Karena cinta kan butuh aksi. Ketika di chat nggak dibalas, katanya cinta, gitu ya. Harus langsung dibalas, gitu ya. Nah, paling tidak begitu, sehingga nanti ketika misalkan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkata kepada Allah, saya sudah berjuang semampu saya belajar bahasa Arab untuk bisa memahami kalammu ya Allah. Cuman qadarullah ya Allah, ternyata cintaku kurang kepada bahasa Arab gitu ya. Nah, janganlah gitu ya, harusnya seperti itu. Masya Allah. Baik, kita masuk ke pelajaran yang ke-11. Di pelajaran yang ke-11 ini bisa dibuka kitabnya Ad-Darsu Al-Hadi Asyar. Pelajaran yang ke-11. Di pelajaran yang ke-11 ini beliau mengajari kita membuat kalimat dari kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita kan sudah punya kosakata, ya, sudah punya kosakata banyak, sebenarnya sudah punya kaedah-kaedah yang memadai lah. Maka di sini di pelajaran ke-11 beliau membuat suatu cerita dari kosakata sebelumnya, berbentuk mudhaf ilai, berbentuk mubtada khabar. Kita baca. Yang Anda suruh ngartikan ya. Baiti, Pak Tio. Baiti. Apa artinya? Rumahku. Ya, baiti, rumahku. Busri, hada baiti. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Bu Lutfi, baiti amamal masjidi. Rumah saya di depan masjid. Rumah saya di depan masjid. Pak Evan, baiti jamilun. Saya Bagus. Pada Fikin, fihi hadiqatun saghiratun. Dalamnya Ada ada kebun yang kecil. kebun yang kecil. Pak Anto, hadhihi ghurfati. Ini apa ghurfah? Ruangan ataukah kamar? Ini kamarku. Gitu ya. Ini kamarku. Pak Eka, fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. di dalamnya di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Kipas angin yang bagus. Pak Tio, hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Ini ranjangku, ini kursiku, dan ini mejaku. Mejaku. Oke. Bu Sri, saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku dan penaku dan kitabku di atas meja. Oke, Bu Lutfi, wa hakibati tahtal maktabi. Tas saya di atas meja. Di bawah meja. Di bawah meja. Pak Evan, nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku
terbuka. Pak, ya, Dafikin. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamarnya saudara laki-laki. Terus Pak Anto, watilka ghurfatu ukhti. Itu ruang Kamar kamar saudara. saudari perempuanku. Pak Eka, ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudara laki-laki itu besar dan kamar saudara perempuan itu kecil. Oke. Pak Tio, ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Kamarnya saudariku di depan kamarnya, di depan kamarku, Oke. dan kamarnya saudariku di depan Matbah, dapur. dapur. Oke, di depan dapur. Bu Sri, li akhun wahidun ismuhu Usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Saya memiliki satu saudara laki-laki dan saya memiliki Ismuhu namanya Usama dan saya memiliki saudari satu namanya dia Su'ad. namanya Su'ad. Taib, Lutfi. Su'ad itu perempuan ya. Kalau laki-laki itu Sa'ad. Ya, kalau laki-laki Sa'ad. Kalau Su'ad itu perempuan. Walaupun di Indonesia terkadang digunakan untuk nama laki-laki. Tapi asal di Arabnya nama perempuan. Huda juga nama perempuan. Huda. Ya. Kita kan di Indonesia bebas. Ya. Bu Lutfi, abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ayah saya dan ibu saya di kamar yang besar itu. Di kamar yang besar itu. Pak Evan, ana uhibbu abi wa ummi. Uhibbu kalimat baru, artinya mencintai. Saya mencintai. Uhibbu artinya saya mencintai. Ini kata kerja baru. Kata kerja yang kita sudah lewati kan kharaja, zahaba gitu ya. Jalasa, ini uhibbu. Bapakku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Pada fikir? Dan saya cinta saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Masya Allah. Di sini beliau, masya Allah ya, antum sudah bisa mengartikan ini ya. Di luar kepala semua kan, nggak ada yang masuk toh. Tapi masya Allah sudah bisa mengartikan ini, jadi adalah hasil dan upaya antum selama ini. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Bisa mengartikan kalimat yang tak berarti, gitu ya. Nggak ada artinya sama sekali itu, yang bisa ngartikan. Tapi kan masih terbata-bata saat kalau antum sudah lancar ya antum menggantikan anak di sini. Ya. Nah, tapi itu masya Allah. Dari sisi membaca juga antum tahu, lihat, dan seperti itulah kenyataan orang bisa membaca kitab gundul ya kayak gini. Karena kalimatnya sudah pernah lewat, kemudian secara susunan dan arti sudah bisa difahami. Akhirnya bacanya wes gitu aja bacanya. Kalau orang yang nggak ngerti kan, oh masya Allah, gundul bisa dibaca, loh prosesnya panjang. Akhirnya menurut antum gundul, menurut kami gondrong gitu. Ini udah ada harokatnya. Loh, pernah ada itu orang ngirimkan tulisan, iya tulisan Arab, nggak dikasih harokat, nggak dikasih titik. Iya nggak dikasih harokat, nggak dikasih titik. Nanti kalau antum sudah tingkatannya semakin tinggi, walaupun nggak dikasih titik, antum udah bisa membaca itu. Contoh, anda buatkan contoh nih ya.
Ya, dapatkan contoh. Antum harus bisa ini. Oh, nggak kelihatan, iya. Lupa. Ada tetangga di sebelah. Jangan ini. Monggo dibaca. Siapa yang mau baca ini? Ayo. Ana nggak kasih titik, nggak kasih harokat. Bintu salah. Bintu salah. Nah. Satu aja, satu ini. Semua menjawab, Anda nggak dengar nih. Siapa ini nih? Ayo, Pak Evan. Apa nih, Bu Lutfi ya? Bu Lutfi apa? Aisyata. Al-Jamilatu amama minal al-madrasah. Mana min? Nggak ada min di situ. Kalau min kan begini. Bener dia ini enggak nih? Gitu. Amama baitil madrasati. Coba artinya apa kalau amama baitil madrasati? Rumahnya Aisyah yang cantik di depan. Di depan rumahnya. Jadi mudarrisati gitu. Jadi baitu Aisyah al-Jamilah amama baitil mudarrisati. Bisa toh? Walaupun agak bingung-bingung kan? Jangan. Belum waktunya. belum waktunya. Karena membahayakan, anak hapus saja ini. Gitu ya. Nanti begitu. Nanti kalau sudah istilahnya sudah sering melihat kalimat Arab, walaupun nggak dikasih harokat, antum bisa menerka maunya apa kalimat tersebut. Ya, maunya apa. Begitu ya. Taib, dikarenakan sudah jam 5 dan sudah sore, insya Allah cukup pada kesempatan kali ini kita pelajaran ke-11 ini dengan membaca. PR-nya, Ana minta antum bercerita tentang rumah saya. Ya, buat kalimat, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya Pak Istri sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi paling tidak ceritanya kurang lebih ada berapa baris sih kalau buku? Ada berapa baris? Enggak, satu muka itu berapa baris? Paling enggak separuh lah. Nah, ya dihitung dulu, Pak. Iya. Berapa, Pak? Pak Evan? 28. Ya, paling tidak kalau di tanpa apa namanya ini tanpa betul? Kan kadang nulis kalimat ini kosong bawahnya ya. Tanpa kosong paling enggak separuh.
Tapi kalau kosong-kosong, kalimat atas terkosong, bawahnya lagi, maka satu muka harus penuh. Iya, bercerita tentang rumahku. Dan besok kita lihat cerita rumahnya masing-masing. Ya, Pak Tio sama Bu Sri, ya, satu rumah jadi satu muka bersama-sama. Ya, kerjasama. Ya, satu nih, biar cerita semua kan menceritakan. Kalau cerita rumahnya lain bisa ribut. Rumah yang mana itu? Rumahnya apa? Dari sini. Baik, insyaallah. Bisa paham ya? Sampai sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.